Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, selamat sore, selamat datang dalam diskusi sehat mengenai manfaat vitamin D dalam melawan COVID-19 dan tips menjaga kesehatan bersama Dr. Henry Suhendra. Perkenalkan, saya Yulfrida Simanjuntak. Nanti saya ditemani oleh Dr. Vivi Oktaviani yang akan memandu kita dan memfasilitasi selama pembahasan ini nanti berlangsung. Untuk kenyamanan Zoominar pada sore hari ini, selama acara berlangsung ada beberapa poin yang saya perlu sampaikan kepada para peserta sekalian. Yang pertama, fitur mikrofon akan kami nonaktifkan. Yang kedua, jika ada pertanyaan-pertanyaan, tentunya kita mengharapkan akan ada banyak sekali ya pertanyaan yang disampaikan sore hari ini, karena pertemuan sore hari ini sangat-sangat mengundang antusias yang sangat tinggi. Dan karena itu, untuk memastikan semua pertanyaan bisa terwakili, yang pasti kita nggak akan bisa menjawab semuanya ya, gitu. Tapi untuk kelancaran dan kenyamanan, pertanyaan bisa diajukan melalui chat box. Nah, jadi nanti para panitia akan memilih pertanyaan-pertanyaan mana yang kita akan ajukan ke Dr. Henry Suhendra. Jika nanti sudah terjawab, ya tentu kami berharap tidak perlu ditanyakan lagi supaya bisa peserta yang lain bisa mendapat giliran. Poin berikutnya, apabila pertanyaan Anda tidak sempat dijawab selama sesi ini, nah Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa follow akun sosial media dari Dr. Henry. Nanti bisa kita munculkan di layar, tadi di awal juga kita sudah munculkan. Beliau ada banyak memberikan konten-konten kesehatan khususnya mengenai vitamin D yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi para Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa follow akun Instagram Faith Orthopedic Group, juga di YouTube channel Faith Orthopedic Group. Ya, di situ nanti sangat jelas sekali, sangat lengkap pengetahuan-pengetahuan yang kita butuhkan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, Zoominar ini diselenggarakan oleh Gereja Generasi Apostolik, dan di tengah kita telah hadir Gembala dari Gereja Generasi Apostolik, Pastor Evelyn Nadia, yang akan sore hari ini di kesempatan ini akan memimpin kita membuka dalam doa. Tapi juga saya berikan kesempatan untuk Pastor Evelyn Nadia bisa memberikan pemahaman kepada kita semua, kenapa sih kita perlu melakukan Zoominar ini dan apa ekspektasi, apa objektif yang sore hari ini kita mau capai. Untuk itu, langsung saja saya berikan waktu untuk Pastor Evelyn Nadia. Silakan Pastor Evelyn. Thank you, Yulfrida. Saya menyambut Bapak Ibu, saudara sekalian yang telah hadir di ruangan Zoom pada sore hari ini. Kita sedang ada di tengah-tengah kondisi pandemik dan seberapa banyak pengetahuan yang bisa menolong tentunya agar bagus sekali bila kita bisa saling berbagi gitu ya. Nah, sebagai penyelenggara daripada pertemuan sore hari ini, kita ingin awali di dalam doa dan minta berkat Tuhan turun atas pertemuan ini. Jadi saya mengajak kita semuanya berdoa. Bila ada peserta yang hadir dari kepercayaan lain, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk Anda dari gereja, saya ajak kita satu di dalam doa. Bapak Surgawi, di dalam nama Yesus kami ucap syukur buat kesempatan ini Tuhan. Bagi kami ini adalah berkat anugerah Tuhan untuk kami bisa kumpul bersama mendengarkan pemaparan mengenai kesehatan. Kami minta anugerah-Mu turun bagi kami semuanya, khususnya juga bagi narasumber kami, Dr. Henry, dan juga moderator kami, Dr. Oktaviani dan juga Yulfrida, dan juga untuk kami semua yang hadir. Biar apa yang kami dengarkan hari ini Tuhan menolong kami dalam menghadapi hal yang sekarang sedang terjadi di tengah-tengah kami, yaitu COVID-19. Tuhan tolong kami semuanya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sedang ada di tengah-tengah
wabah di tengah-tengah pandemi global, dan ini sudah 1 tahun 3 bulan lebih ya, dari Maret tahun lalu pada saat Presiden mengatakan bahwa ini pandemi dan kita diminta untuk bekerja di rumah, beribadah dari rumah, bahkan belajar dari rumah gitu ya. Dan sekarang bahkan kita sedang di PPKM kan gitu ya. Jadi ini juga kami masih ibadah online. Nah, satu hal yang saya syukuri, sekarang menjadi saya syukuri ya, karena ternyata ada pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa menghadapi kondisi ini. Ya, kami sendiri sudah sangat tertolong dengan advice dan konsultasi medis yang diberikan oleh Dr. Henry kepada beberapa anggota jemaat kami. Advice beliau mengenai penggunaan vitamin D itu terbukti menolong. Jadi ada beberapa anggota jemaat kita yang terpapar COVID dan sekarang survive. We really celebrate. Ya, ini sangat dirayakan. Nah, saat ini masih ada beberapa yang sedang dalam perawatan dan kondisinya semakin membaik. Nah, tentu saja kita diberkati untuk jadi berkat, Bapak Ibu sekalian. Jadi melihat dan mendengar kabar-kabar sukacita dari beberapa orang jemaat kita, kami tim penggembalaan ingin berbagi dengan kita semua. Karena yang baik ini perlu didengar. Dan saya bersyukur sekali bahwa sore ini Dr. Henry di tengah kesibukannya mau meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita semua. Tadi seperti Yulfida katakan, ada banyak paparan yang sangat bermanfaat yang telah dilakukan oleh Dr. Henry selama ini di platform sosial media private beliau dan juga di Faith Orthopedic. Anda bisa lihat itu di YouTube channelnya. Saya sempat melihat beberapa tayangan di sana dan jadi teredukasi gitu ya. Jadi, nah sore ini kehadiran beliau tentu kita akan sambut dengan hati yang terbuka gitu ya. Jadi ini juga menjadi kesempatan untuk Anda bisa mengajukan pertanyaan. Nah, sebelum saya serahkan sesi sore hari ini kepada Dr. Henry dan moderator kita, saya ingin memperkenalkan dan membacakan kredensial beliau bagi kita sekalian. Dan penting untuk kita mendengar kredensial ini karena narasumber kita pada sore hari ini adalah seseorang yang memang melakukan penelitian untuk vitamin D dari tahun 92. Ya, jadi dari beberapa tayangan beliau saya simak, ini adalah research yang memang ditekuni sudah cukup lama waktunya. Dan kita bersyukur bahwa pada saat-saat seperti inilah kemudian kita melihat manfaat dari ketekunan melakukan research tersebut ya. Jadi Dr. Henry Suhendra ini kelahiran Makassar Januari tahun 55 ya, dan latar belakang pendidikannya sebagai medical doctor dari Erlangga University tahun 82, kemudian orthopedic surgeon dari Erlangga University tahun 92, dan kemudian dilanjutkan ke spinal and orthopedic surgery di Hokkaido Orthopedic Memorial Hospital dan Hokkaido University di Sapporo, Japan tahun 91. Kemudian juga dilanjutkan ke arthroscopic and sports medicine training di Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts di tahun 93. Kemudian pengalaman-pengalaman beliau itu mencakup ya, beliau pernah bertugas di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta tahun 92 sampai tahun 2006. Kemudian dilanjutkan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi tahun 92 sampai tahun 2002. Lalu hingga saat ini dari tahun 2002 beliau melayani di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Dan posisi beliau saat ini adalah sebagai Kepala Departemen Bedah di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Kemudian juga adalah Chief of Faith Orthopedic Group. Jadi ini juga nama daripada kanal YouTube beliau ya, Faith Orthopedic Group. Di situ ada 5 team members dengan different subspecialties ya, shoulder, foot, ankle, spine, knee, and sports medicine. Kemudian beliau juga adalah director dari BMD. Nah, BMD ini adalah Bone Mineral Density Center. Nah ini yang menarik. Beliau juga adalah founder
and Managing Director of Vitamin D Society Indonesia. Jadi sekarang di Indonesia ini sudah ada Vitamin D Society-nya, dan Dr. Henry adalah founder dan Managing Director. Jadi ini kulminasi ya dari satu riset panjang yang kemudian sekarang sudah terbentuk society-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ini akan sangat menarik ya mendengar paparan dari Dr. Henry pada sore hari ini. Komitmen beliau sudah cukup panjang untuk meneliti bidang ini. Jadi ini bukan satu hal yang difahami dalam waktu singkat gitu ya. Ini komitmen jangka panjangnya. Nah, karena itu tanpa berlama-lama lagi, saya mau serahkan sesi ini kepada moderator kita, dan mari kita sambut bersama-sama Dr. Henry Suhendra. Ya, selamat sore Dr. Henry. Terima kasih Dr. Vivi. Terima kasih untuk waktu dokter mau bersama-sama dengan kami. Oke, Dok, sebelumnya kita mulai tanya jawab diskusi hari ini, Dok. Tadi kan dari kredensial dokter juga menjadi founder untuk vitamin D sejak tahun 92. Apa sih yang melatar belakangi dokter mulai melakukan penelitian ini, Dok? Jadi begini, pada saat saya mau menyelesaikan pendidikan spesialis ortopedi dan traumatologi di Surabaya, saya lulus ujian Juli 92, itu sebagai persyaratan adalah perlu ada karya akhir, ya. Dan salah satu penelitian saya karya akhir adalah bersama almarhum guru saya. Jadi yang visioner itu sebenarnya adalah guru saya, almarhum Prof. Joko. Beliau yang menanamkan ke saya bahwa Henry, ada vitamin D ini penting sekali dan hampir tidak ada orang tahu. Dan setelah saya pelajari, memang saya juga setuju ada missing link di sana, ya. Kita katakan missing link karena kenapa sampai sekarang banyak tenaga kesehatan tidak begitu mengerti soal vitamin D adalah karena vitamin D ini tidak ada mata pelajarannya di fakultas kedokteran manapun. Jadi bahkan waktu saya selesai, saya fellowship di Jepang, saya fellowship di Amerika, saya tanya juga di medical school di sana, tidak ada. Jadi kalau Anda mau mempelajari vitamin D, Anda harus belajar sendiri, autodidak lah katakan ya. Itu sebabnya saya lebih banyak tahu karena pada saat itu bersama almarhum saya membuat penelitian kecil-kecilan di Surabaya. Sampelnya tidak terlalu besar karena tentu tidak ada perusahaan farmasi atau perusahaan apapun yang mau sponsor kita. Jadi itu atas biaya sendiri dengan jumlah sampel yang terbatas tapi memenuhi syarat. Dan saya dapatkan tahun 92 itu memang susah, pemeriksaan itu belum ada di Indonesia pada saat itu ya. Jadi harus dikirim ke Singapura dan biaya yang cukup mahal dan perlu waktu 2 bulan untuk mendapat hasilnya, ya. Tetapi yang saya dapatkan adalah rata-rata di Surabaya saat itu adalah 18,1 kadar darah ya, vitamin D, 18,1 nanogram per mililiter. Dan yang cukup menyedihkan saya adalah ternyata WHO tahun 2020 menyatakan bahwa rata-rata penduduk Indonesia tahun lalu ini cuma 17,2. Jadi setelah 28 tahun berjalan, tidak ada kemajuan. Dan yang paling menyedihkan adalah kita ini rata-rata paling rendah di antara 5 negara besar Asia Tenggara. Jadi kita di bawah Filipina, kita di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Thailand. Ya, itu kenapa? Karena memang kesadaran tentang pentingnya vitamin D ini kan tidak digiatkan. Jadi itulah sebabnya saya juga melihat bahwa di negara-negara tetangga ini, jangan bicara dengan negara yang besar, yang maju. Di negara tetangga sajalah. Di Asia Tenggara ini mereka masing-masing punya Vitamin D Society. Ya, cuma Indonesia yang belum ada. Itulah sebabnya saya dengan beberapa teman yang mengerti dan lebih menyadari pentingnya vitamin D, kita membentuk tahun 2019 ya. Kita membentuk Vitamin D Society Indonesia. Jadi jauh sebelum ada COVID ya. Dan memang terutama dengan adanya pandemi COVID ini dirasakan bahwa perlu sekali vitamin D karena adalah penelitian terakhir. Bahkan ada satu penelitian yang perlu saya sebutkan
diterbitkan, yaitu oleh Dr. Michael Holick dari Boston. Ini adalah salah satu pionir vitamin D scientist. Dia ini memberi tulisannya pada bulan November 2020 yang diterbitkan di Boston Tribune, koran lokal di sana, di mana dia mengatakan bahwa vitamin D ini yang kadarnya optimal bisa melindungi terhadap infeksi COVID-19 bahkan sampai 70%. Jadi efektivitasnya kurang lebih disamakan dengan vaksin apapun, karena vaksin apapun juga kurang lebih segitu, ya. Jadi itu pengantarnya. Yang mau saya tegaskan adalah ini sangat penting bukan saja untuk melawan COVID, ya, karena sebelum ini kita tahu di Amerika adalah dua penyakit yang pembunuh nomor 1 dan nomor 2 di USA adalah penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, dan yang kedua adalah kanker. Jadi kedua penyakit ini sangat dilindungi, dilawan oleh vitamin D yang tinggi. Karena dikatakan dari studi bahwa kalau vitamin D Anda rendah, ya, ini di luar COVID, ya. Kalau vitamin D Anda rendah, maka kemungkinan Anda terserang serangan jantung 3 kali lipat lebih besar, ya. Kemudian kalau vitamin D Anda rendah, dan pada umumnya orang rendah, ini makanya sebelum ada pandemi COVID-19 sudah ada pandemi vitamin D. Itu kalau Anda rendah, itu ada 17 jenis kanker yang lebih besar insidensnya dibanding orang-orang yang kadar darah vitamin D-nya optimal. Jadi itu pengantar saya. Oh iya dok, benar dok. Sebenarnya cukup ini juga ya dok, yang miris juga ya di tengah Indonesia, di tengah garis khatulistiwa gitu kan, tapi vitamin D-nya kurang. Dok, ada yang pernah mengaitkan vitamin D, kalsium dan berjemur. Itu menurut dokter gimana ya dok? Berhubungan? Nah, ini topik yang sangat menimbulkan polemik. Untuk meningkatkan vitamin D harus berjemur selain dengan konsumsi. Betul, itu topik yang sangat menimbulkan polemik luar biasa. Iya. Kenapa bisa timbul polemik? Dasarnya tadi, karena sebagian besar orang tidak tahu vitamin D, tapi sifat dasar manusia cepat buka mulut, ya, tanpa mikir. Jadi yang tidak mengerti juga kemudian ikut-ikutan, jadi kacau lah dunia, ya. Jadi singkatnya begini, sumber vitamin D itu ada 3, ya, matahari, sinar matahari, makanan, dan suplemen dalam bentuk vitamin D3. Nah, sinar matahari dulu, ini polemik nomor 1. Jam jemur. Nah, jam jemur itu adalah yang bisa menghasilkan vitamin D itu adalah sinar ultraviolet B, UVB, ya. Jadi ultraviolet itu ada 3, ultraviolet A, B, dan C. C itu kebanyakan tidak sampai ke bumi karena kena lapisan ozon dia sudah habis. Yang sampai ke bumi itu cuma ultraviolet A dan B, ya. Nah, ultraviolet B sudah dikatakan maksimal adanya jam 10, jam 2. Jadi bagi orang-orang yang tidak begitu mengerti, masih suka ngeyel, masih suka bilang pagi dan sore, silahkan. Cuma jangan menyesatkan orang. Baca lagi literatur, ya. Karena sudah jelas begini. Tadi saya sudah sebut tokoh vitamin D dunia itu adalah Michael Holick, ya. Michael Holick itu sudah datang ke Indonesia tahun 2011. 10 tahun yang lalu loh. 10 tahun lalu mengadakan penelitian tentang vitamin D di Bangkok dan di Jakarta. Saya ulangi lagi, di Jakarta. Karena kalau saya bilang jam 10, jam 2 itu orang selalu ada yang bilang Dr. Henry itu salah. Karena yang jam 10, jam 2 itu di Amerika sana. Bukan. Jadi Michael Holick sudah sampai ke Jakarta, penelitian 2011, itu 10 tahun lalu. Dia menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa vitamin D terbanyak dibentuk oleh ultraviolet B. Jam 11, jam 1 dia bilang. Jam 11, jam 1. Kalau saya masih memberikan waktu lebih, yaitu jam 10, jam 2. Karena sebenarnya menurut Dr. John Cannell, ini siapa ini? John Cannell ini adalah presiden daripada Vitamin D Council USA. Dia menyatakan bahwa cara melihat bahwa apakah ada ultraviolet B atau tidak, itu kita lihat dengan cara waktu saat berjemur, kita lihat tidak ada bayangan, itu puncak ultraviolet B. Jadi tidak ada bayangan itu adalah jam 12, dimanapun begitu.
Jadi pada saat matahari tepat di atas kepala kita jemur tidak ada bayangan, itu yang terbaik. Kalau Anda mau tawar, masih boleh sampai jam 10, jam 2. Kenapa? Karena pada saat itu Anda lihat bayangan Anda panjangnya harus lebih pendek dari tubuh Anda. Jadi kalau Anda jemur pagi, jam 8, jam 9, atau jam 3, jam 4 sore, coba lihat bayangannya panjang. Itu artinya apa? Yang banyak ultraviolet A, bukan ultraviolet B. Kalau ultraviolet A itu justru rasanya enak, tapi tanpa sadar nanti kita terganggu. Apa itu? Ultraviolet A itu ada jembatan keledai kan. A itu E itu dikaitkan dengan aging. Aging itu, jadi apa itu aging? Age spot, kemudian wrinkle, sampai yang berat adalah skin cancer. Ya, tapi ultraviolet B juga kalau berlebihan bisa skin cancer. Nah, sekarang kita kembali. Kalau kalau kita jemur siang, itu ada persyaratan lagi. Nggak sembarang. Orang bilang kalau gitu saya jemur siang saya akan dapat cukup. Karena masih ada juga tenaga kesehatan yang bilang nggak perlu tuh suplemen. Kita nature saja. Kan Tuhan itu baik. Mungkin sebagian itu orang Kristen lagi ya. God is good. So for what? Why taking supplement? God will provide. Apalagi dia bilang, Jehovah Jireh, apalagi lah, segala macam lah. Ya, padahal juga ada bilang kan, pakai otakmu, jangan pakai dengkulmu kalau berpikir, ya kan? Jadi kalau dia mau jemur siang, itu ada persyaratan. Karena apa? Ingat, ada faktor usia. Jadi yang ideal itu anak muda. Jadi batas umur tuh berapa sih? Ya, berapa tuh, Dok? Umur 40. Jadi kalau umur 40, semua hormon kita mulai turun. Termasuk karena vitamin D ini kan prehormon dia. Ya, bukan vitamin C atau vitamin E ini, bukan. Ini vitamin tanda petik ya. Dia mulai umur 40, kemampuan kulit kita membentuk vitamin D oleh sinar matahari menurun. Ya, makin tua makin turun. Bahkan dikatakan kalau orang di atas umur 60 kayak saya, Pastor Indri ya, itu kemampuan kita cuma 1/4 orang muda. Jadi ada orang tua pasien saya masih ngeyel sama saya. Dia bilang gini, oke dokter bilang kita hanya 1/4. Berarti kalau orang muda jemur siang berapa? Saya bilang paling kita jemur 10 menit lah katakan. Karena kalau terlalu lama kan kita akan terbakar kulitnya. Akan sunburn. Oke, kalau begitu saya 40 menit. Kenapa? Saya akan dapat cukup juga. Nah, itu yang tidak dimengerti. Kan tadi Tuhan itu luar biasa. Dia sudah membentuk sesuatu, ada limiting factor. Apa itu? Jadi kalau saat kita jemur agak lama, itu kulit kita kemerahan, hiperemis. Itu sebelum terjadinya sunburn. Begitu hiperemi, itu sudah berhenti produk vitamin D di kulit kita oleh sinar matahari berhenti. Begitu merah kita berhenti. Jadi kalau Anda jemur, Anda kebakar, percuma. Nggak ada itu vitamin D-nya. Satu. Kedua, ada lagi faktor warna kulit. Ya, warna kulit itu sudah dibagi oleh Dr. Fitzpatrick, tipe 1 sampai tipe 6. Jadi tipe 1 itu orang bule, Caucasian. Itu makanya dikatakan, kalau orang bule itu jemur siang, 5 sampai 10 menit, katakan 10 menit ya, dia akan mendapat vitamin D sama dengan yang diminum 10.000 IU. 10.000 IU dia dapat. Tapi kalau untuk kita, rata-rata orang Indonesia itu tipe 4, tipe 5. Kalau yang putih sekali, tipe 3 barangkali. Tapi saudara kita, Maluku, Papua, tipe 6. Makin gelap itu berarti melaninnya di kulit makin tebal. Tuhan memberikan melanin itu memang supaya apa? Karena dasarnya itu misalnya dulu nenek moyang yang gelap itu kan dari Afrika. Karena sangat panas di sana, mereka diberi melanin yang tebal. Jadi warna kulitnya hitam. Warna kulit yang hitam itu tidak bisa menyerap matahari. Jadi dia mau jemur sampai berapapun susah sekali itu. Makanya ada data bahwa Black American itu di Amerika itu paling rendah vitamin D-nya. Karena dia tidak dapat apa-apa dari matahari karena sudah ada pelindungnya, begitu loh. Ya. Kemudian kalau mau jemur siang lagi, itu juga harus pakaian terbuka. Body surface itu harus expose 85%. Jadi kalau wanita pakai bikini, kalau pria pakai celana berenang. Jemur jam 12. Di mana Anda mau jemur jam 12 telanjang-telanjang begitu? Kan nggak bisa. Anda lagi kerja. Makanya dengarkan. Makanya sudah dikatakan, sudah ada penelitian ya. Kan ini kan banyak orang yang curious sekali. Bagaimana kalau jemur-jemur saja? Sudah dicoba itu, sudah ada penelitiannya. Mau jemur jam berapapun silahkan.
Karena itu hanya akan tambah-tambah. Karena sudah disimpulkan, jemur berapapun lah pokoknya, vitamin D dalam darahmu cuma akan mencapai 40-an. Apakah itu cukup? 40-an itu cuma cukup untuk menyembuhkan patah tulang, menyembuhkan kondisi seperti yang pertama kali vitamin D ditemukan adalah untuk melawan rickets. Rickets itu adalah penyakit tulang lunak pada anak-anak. Tapi untuk melawan penyakit kardiovaskuler, untuk melawan kanker, untuk melawan autoimun, untuk melawan infeksi bakteri dan virus seperti COVID-19, Anda perlu 100 ke atas. Dengan kata lain, Anda mau jemur boleh-boleh saja, tidak akan mencapai target. Udahlah, gitu aja. Saya bahas sekalian. Kalau ada yang tanya, makanan lagi. Makanan gimana dok? Bisa nggak makanan? Susu katanya. Dikatakan, nutrisi. Susu tidak ada vitamin D ya, sekali lagi. Susu itu cuma kalsium. Kalsium itu membunuh Anda, saya kasih tahu. Jadi kalau makanan itu ahli nutrisi sudah bilang, itu rata-rata maksimum ya, cuma memberikan menyumbang 15-20% dari kebutuhan vitamin D Anda. Jadi juga tidak akan cukup. Orang masih minta, coba contohnya apa? Oke, contohnya itu adalah ikan laut dalam, fatty fish. Salah satu contoh adalah ikan salmon katakan ya. Nah, untuk mendapat 5.000 IU vitamin D3 seperti yang kita minum di kapsul atau tablet itu Anda kalau mau dapat dari salmon, Anda tiap hari harus makan 1 kilogram salmon. Which is impossible to get. Udahlah. Makanya dibilang, mau makan apapun boleh, makan aja. Mau jemur jam berapapun boleh, tidak akan mencapai maksimum. Kalau tidak percaya, ceklah darah. Makanya untuk pengobatan vitamin D itu kita harus cek darah. Jangan main kira-kira semua 1.000 IU, 2.000 IU. Ingat, Vitamin D Council USA udah bilang, if you are taking less than 5,000 IU of vitamin D, you are making a joke. Jadi kenapa? Anda lagi bercanda katanya. Karena dosis kecil awal itu 5.000. Karena apa? Dengan 5.000 itulah masih ada kemungkinan Anda mencapai target optimal. Nah, berapa target optimal itu? Minimal 100 dalam darah. Gitu. Jadi akhirnya Anda harus mau nggak mau tergantung suplemen deh. Jadi kalau ada lagi orang tanya, kok nenek moyang kita enggak? Nenek moyang kita tuh di matahari terus kali. Jadi, ya nggak seperti Anda sekarang di dalam gereja terus, di dalam ruangan terus, ruangan ber-AC, tidak pernah keluar, tidak pernah ada aktivitas di luar. Ya nggak bisa samalah sama nenek moyang kita dulu. Dokter, untuk meningkatkan penyerapan vitamin D gimana ya dok? Kan ada yang usianya udah lansia, untuk perempuan, ada yang menopause juga itu pasti mempengaruhi penyerapan vitamin D, betul nggak dok? Nggak bisa. Jawabannya nggak bisa. Oh enggak. Jawabannya nggak, maksudnya dari kulit ya nggak bisa. Makanya dengan oral ya betul. Oral. Dari suplemen itu kalau kita makin tua tentu semua sistem kita berkurang sehingga sebagai contoh saluran pencernaan kita juga absorpsinya kan kurang. Makanya ditambahkanlah mineral lain yang membantu, yaitu apa? Zinc dan magnesium. Jadi kalau saya memudahkan kan saya udah bikin resep saya itu namanya formula quattro formula. Jadi orang bilang apa sih quattro? Jadi banyak sekali ibu-ibu ngomongnya quarto, saya mau dong quarto. Ya gue kirimin deh kertas ukuran quarto ya. Quarto. Quattro itu biar gaya. Quattro kalau huruf T-nya 1 itu artinya 4 dalam bahasa Portugis. Kalau T-nya 2 tulisannya quattro, Italian, bahasa Italia 4. Kalau tulisannya pakai C depannya bacanya tetap sama quattro itu Spanish lagi. Kalau mau Jawa ya formula papat. Ngono loh. Nah, kalau untuk mendapatkannya gitu dok di pasaran ini kan sekarang kan ya kalau kita harus mau beli Dokter Henry nih, kalau di pasaran ini suplemen yang udah ada itu kira-kira apa ya dok? Ya maksudnya D3 aja. Susahnya begini ya, yang kita mau tuh sebenarnya kalau sudah ada di apotik yang resmi, gitu, yang sudah ada BPOM-nya, sudah terdaftar, ya. Nah itu dosisnya kecil, dosisnya banyak kan cuma 1.000 kalau nggak salah, 1.000. Tapi terakhir sudah ada 5.000. 5.000 karena ada kemajuan ya. Belakangan ini baru 2 minggu dari BNPB. BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu badan pemerintah memberikan rekomendasi bahwa tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID harus diberikan 5.000 IU per hari. Sudah jelas. Ya, 5.000 IU makanya sudah ada, tapi mesti pakai resep. Nah, masalahnya kalau 5.000 IU itu mutlak harus dan wajib disertai K2. Orang tanya,
Kenapa ya kok mesti pakai K2? Mestinya lihat Instagram live saya. Tadi pagi saya ngomong sama anak saya si Niko itu cucu saya Luisa yang tahu umurnya 3 tahun 6 bulan 7 bulan, itu langsung dia menimpali. Ini 3 tahun 6 bulan loh dia bilang. Ingat ya guys, vitamin K2 itu mengikat kalsium. Nah, belajarlah kalian dari anak-anak. Ya kan? Orang Tuhan Yesus bilang juga kan, datanglah kepadaku seperti anak-anak kan. Nah, itu saya belajarlah dari cucu saya yang 3 tahun. Oke nih dok, mengenai anak-anak nih dok, fit day itu berarti dari anak-anak sudah boleh dikasih dong dok ya? Dari kecil mereka. Bukan boleh, harus. Jadi ini menurut, makanya saya itu semua ada referensi kok, bukan Dr. Henry aja asal mangap aja, bukan. Saya bukan dokter asal mangap. Jadi menurut American Pediatric Association, APA, ya ini mengatakan Persatuan Dokter Anak Amerika ya, mengatakan bahwa neonatus bayi yang baru lahir itu harus diberikan D3 drops dengan dosis 500 sampai 1000. 500 sampai 1000. Kenapa? Karena hampir, apalagi kalau ibunya tidak ngecek ya, ibunya sendiri pasti kurang kan, defisiensi. Jangan harap lagi anaknya bisa baik. Terus kemudian dikasih ASI lagi. ASI itu hampir tidak ada vitamin D-nya. Gitu. Iya dok. Ya, ini kan pengetahuan baru nih dok. Nah kalau untuk bayi lahir kan dikasih drops gitu dok. Nah untuk nanti yang udah anak-anak nih, kita ngomonglah usia kisarannya 5-10 tahun gitu. Itu ya, untuk suplemen hariannya kita kasih berapa ya dok buat anak-anak? Ya kalau sampai di bawah 2 tahun kita masih berikan sampai 1000 ya. Sampai 1000 IU. Per hari itu dok? Ya, tapi kalau di atas 2 tahun sampai 12 tahun, itu range-nya antara 2000 sampai 4000. Tapi sebaiknya memang periksa darah supaya tahu kan. Dan juga selalu harus ada vitamin K2-nya loh. Oh jadi biar anak-anak juga tetap disertakan K2 ya? Justru K2 itu yang membantu pembentukan tulangnya kan. Oke. Untuk K2-nya sendiri biasanya menyesuaikan kah dok? Jadi kalau pada anak-anak itu disesuaikan. Sampai 3 tahun dia cuma 30 mikrogram. Tapi kalau di atas 3 tahun sampai 12 tahun itu 45 mikrogram. Oke dok, oke, makasih dok. Nah berarti kan kalau untuk dewasa berarti kita harus cek dulu ya kandungan vitamin D di dalam. Sebenarnya yang paling baik itu semua terukur. Jadi biarpun bayi, ya toh sampai tua itu ibu apa namanya, Ibu Suri ya, namanya Ibu Suri bukan? Kalian tahu nggak Ibu Suri siapa? Enggak dok. Apa dok Ibu Suri? Ibu Cora Gotama. Oh. Nah, dia juga diukur kan, diukur. Hati-hati, nggak boleh kurang hormat sama itu yang sudah paling tua kan. Iya. Yang kepala 9 di GGA siapa lagi? Iya dok, benar dok. Oke dok. Oh ya, tapi saya mau kasih komentar itu ya. Saya agak bercanda sama Yulfrida waktu saya kirim vitamin D buat lawan COVID. Tapi ternyata ditulis dalam kurung vitamin DO. Kalian tahu kan DO artinya apa? DO. Kan itu ada judulnya di belakang itu. Vitamin D. Vitamin DO. DE. Vitamin DEO. Kalau Anda tidak hafal DO itu artinya apa? Deus apa artinya? Apa tuh dok? Bahasa Latin artinya Tuhan. Dok jelasin dok, kalian dok, biar pada pinter dok. Itu artinya kan Tuhan. Deo itu Latin artinya Tuhan. Makanya kalau yang itu kan kalau di Katolik kan kita sering dengar lagu Agnus Dei. Agnus Dei itu kan domba Tuhan, anak domba Tuhan, anak domba Allah gitu. Baik dok, ya kita lanjutin dok. Dok ini banyak di kolom chat nanya nih dok, mungkin nggak sih dok kalau kelebihan vitamin D gitu, mungkin nggak sih efek sampingnya apa nih gitu kan? Saya udah minum sampai ada yang berapa nih, 20.000. Kalau menurut dokter bagaimana? Jadi itu sudah ada pernyataan, karena itu kan pernyataan yang ketakutan yang sering sekali ditanyakan. Jadi saya tadi sudah sebut namanya, gitu. Saya sudah sebut namanya John Cannell, itu kan Presiden Vitamin D Council USA. Dia bilang, if you are worrying about toxicity, it is like worrying about drowning
drowning itu tenggelam ya. You are worrying about drowning, but in fact actually you are dying of thirst. Jadi artinya kalau Anda khawatir tentang keracunan vitamin D, itu sama seperti Anda khawatir tentang kemungkinan tenggelam, padahal Anda sedang hampir mati karena kehausan. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu jarang sekali. Karena apa? Untuk mencapai kelebihan atau keracunan, itu vitamin D harus 300. Hampir tidak mungkin Anda mencapai 300. Kenapa? Susah sekali. Saya beritahu, Anda lagi stres. Ini kalau datang ke gereja kan banyak orang stres kan. Betul nggak ya orang stres? Kan orang stres datang ke gereja loh. Kalau orang bilang, bener nggak Dr. Henry? Kan udah bilang, marilah kepada kau yang letih lesu dan berbeban berat. Ya kan? Maka aku akan memberikan kelegaan. Makanya itu orang datang ke gereja lah. Nah, jadi kalau kamu stres, vitamin D-mu hancur. Udahlah saya kasih tahu. Makanya dibilang vitamin D itu stres ya dok ya. Stres, makanya berserahlah. Makanya manusia itu perlu apalah bagi orang yang bukan Kristen, kita ngomong apa yang kau percaya lah, itu zat atau apa yang lebih tinggi di mana bebanmu itu terlalu berat untuk kamu tanggung sendiri, ada tempat lain yang kamu bisa minta tolong. Itu. Jadi stresmu bisa berkurang. Oke? Bukan hanya itu, contoh yang gampang-gampang ya. Karena stres Anda kurang tidur. Vitamin D hancur lagi. Gitu. Jadi susah lah. Udah gitu, sekarang gini, rata-rata orang tua kita ya, yang sudah umur-umur, itu kan minum obat-obat trio maut lah, saya bilang trio itu kan biasanya penyanyi-penyanyi, ini enggak, ini trio maut. Apa itu trio maut? Obat gula, obat kolesterol, obat tensi. Ayo, itu semua menurunkan vitamin D. Ayo, jadi mana bisa naik, mau naik kemana? Ya itu nggak mungkin lah naik gitu loh. Cuman kalau mau tahu apa yang terjadi dengan kelebihan itu, makanya sudah dibilangkan, karena keracunan itu 300. Makanya ahli-ahli vitamin D itu sudah berkumpul, kemudian secara kesepakatan arbitrary menyatakan bahwa limit toksisitas dari vitamin D itu adalah 150 gitu loh. Jadi kalau ada lebih juga nggak apa-apa. Itu mantu saya kan waktu itu 200 di Bali. Nggak apa-apa juga dia. Tapi janganlah, artinya jagalah berapa? Antara 100 sampai 140 saja gitu. Dan kalau ditanya tadi bagaimana gejalanya? Itu kalau vitamin D kelebihan tuh menyebabkan kalsiumnya berlebihan kan, hyperkalsemia. Hyperkalsemia menyebabkan apa? Pengapuran tambah banyak, batu ginjal tambah banyak, bisa penyumbatan pembuluh darah jantung dan lain-lain. Berarti kalau untuk yang vitamin D ini, kalau untuk penderita jantung harus terkontrol baik-baik ya dok ya. Kalau enggak nanti kondisi jantungnya terpengaruh nggak dok? Betul, makanya harus tinggi. Justru kalau vitamin D-nya rendah, Anda tidak terlindung. Nanti kalau bagi yang belum punya ring jadi tambah ring. Nanti yang punya ring vitamin D-nya rendah, tambah banyak ringnya itu. Berapa lama sekali sih dok saran dokter kalau kita memeriksakan vitamin D ini di dalam tubuh? Kan itu kan up and down, terpengaruh sama. Ya sebenarnya kalau betul banyak. Menurut saya sih antara 2 bulanan lah. Terutama kalau Anda lagi minum vitamin D kan. Misalnya gini, rata-rata kan cuma belasan atau 20 lah katakan. Nah, saya praktek selama hampir 30 tahun udah. Nggak pernah saya temukan orang yang bagus. Rata-rata kan sama, 17, 20, 21 gitu-gitu lah. Nah, kalau Anda minum vitamin D, itu harus 2 bulan cek lagi. Karena kita mau tahu sampai berapa sudah nih. Kalau kurang, dosisnya kita tingkatkan. Karena dosis 5.000, 10.000 itu kan dosis awal ya. Belum tentu cocok buat semua orang. Kita lihat hasilnya kan. Jadi berapa darahmu gitu. Oke, baik. Makasih ya dok ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih dok dari audiens nih. Untuk penderita, tadi ini udah dijawab ya. Dokter Vivi, mungkin kita bisa sebutkan ini pertanyaan dari Dokter Erik nih, teman kita juga nih, dokter internis dari Kupang. Ini beliau menanyakan bagaimana dok ini koreksi. Erik Kupang itu urologi itu, bagian ledeng. Oh iya. Bagian saluran itu. Saluran ledeng itu dia. Saluran ledeng. Iya nih, ini beliau hadir di sini juga nih dok nih. Ini beliau ada tanya nih di chat box nih, bagaimana peran vitamin D terhadap terapi kanker nih dok? Gimana dok? Jelas, kan sudah dikatakan, studi sudah menunjukkan. Ada kok kalau Anda ikuti video saya di Faith Orthopedic Group ya.
itu sudah dikatakan kalau vitamin D Anda besar, tinggi, optimal, itu melindungi Anda terhadap berbagai macam kanker, termasuk kanker prostat yang bagiannya si Erik tuh, bagian Dr. Erik. Itu termasuk kanker prostat, disebutkan ada 17 jenis kanker. Dan itu ada semua di video saya tentang vitamin D dan kanker, ya. Bahkan yang sudah terjangkit dengan vitamin D yang tinggi, yang optimal, itu sangat membantu dalam penyembuhannya, gitu. Oke, jadi abis ini Dr. Erik silakan subscribe ke YouTube channelnya, kemudian follow. Erik kan teman lama. Belum follow mungkin dia. Kalau gua jewer lah tuh berdua tuh. Nah tuh, ayo. Coba hari ini juga, ya hari ini juga tolong di follow Dok, itu lengkap sekali. Ini buat peserta yang lain juga ya Bapak Ibu semua. Karena memang waktu kita terbatas kalau mau menjawab semua ya gitu. Ini hanya pengetahuan umum saja ya yang hari ini ya Dok ya. Jadi yang lebih lengkap itu kalau memang bisa subscribe langsung, nonton sepuas-puasnya ada di sana. Ini apalagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik gitu ya. Dok, ini titipan juga nih sebenarnya yang dari teman-teman saya nih kaitannya berat badan Dok dengan kadar vitamin D Dok. Ya, dikatakan kan orang gendut itu vitamin D-nya makin turun, makin gendut makin turun gitu aja. Ya. Jadi orang yang overweight atau bahkan obes. Kalau obes itu kan patokannya adalah BMI di atas 30 itu biasanya vitamin D-nya cuma 50% orang ramping. 50 sampai 60% orang ramping. Terus kemudian konsekuensinya apa? Dia akan perlu vitamin D intake suplemen lebih besar dosisnya. Ya, tadi dokter sempat bilang tuh mengenai kalsium tuh. Mungkin ini tadi statement yang lumayan mengagetkan ya gitu kalau tentang kalsium itu tadi minta penjelasan lebih lanjut. Oke, begini. Apa yang dimaksud dengan kalsium? Kalau saya jelaskan mungkin terlupakan. Nanti boleh lihat ya di video saya, kan video saya itu udah hampir 100 jadi bingung kali. Judulnya kalsium atau kalsium paradoks. Oke. Intinya begini. Makin kita tua, pada saat terutama pada wanita ya, itu kalau sudah mulai premenopause, itu kan mulai terjadi waktu kita periksa BMD mulai terjadi osteopenia. Apa itu osteopenia? Tulangnya mulai tanda-tanda keropos lah. Belum merah betul, masih daerah kuning gitu. Nah, itu disepakati bahwa apa itu osteopenia atau osteoporosis yang lebih berat, itu hanya derajat kan. Itu adalah kadar kalsium tulang menurun. Sebenarnya bukan kalsium saja, mineral tulang menurun ya. Nah, karena selama ini sudah banyak kesalahan karena dianggap tulangnya kan kurang kalsium ya. Dikasih kalsium lah. Iya dong, kan logis kan? Orang tulangnya kurang kalsium kok. Jadi pengobatannya kasih kalsium lah. Nah, itu tidak logis ternyata. Kenapa? Karena pada tulang keropos itu, di dalam tulang itu kalsiumnya berkurang. Kenapa? Karena dia bocor, dia keluar. Tulang itu melepas kalsium itu ke pembuluh darah. Jadi di dalam darahmu itu kalsiumnya sudah banyak sekali. Oke, udah banyak nih ya. Kemudian Anda tingkatkan vitamin D Anda. Vitamin D ini memang berpengaruh penting untuk pembentukan matriks tulang. Tapi vitamin D itu bekerjanya adalah meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan ya, tidak perlu susu, tidak perlu dairy products, sampai 20 kali lipat. Jadi tentu tiap orang beda-beda, ada yang 10 kali lipat, barangkali ada yang 15 kali. Tapi yang maksimum itu 20 kali lipat. Sehingga apa yang terjadi? Di pembuluh darah itu kalsiumnya udah banjir, ditambah lagi nih. Ya. Dan mesti diingat vitamin D itu sebenarnya juga punya fungsi, dia akan menyerap kalsium dari usus, dari makanan-makanan itu diserap dan dibawa oleh vitamin D ini untuk ditaruh di tulang. Tapi kalau kalsium ini sudah terlalu banyak, vitamin D udah nggak sanggup nih. Akhirnya apa? Kalsium itu menumpuk di pembuluh darah. Itulah yang menyebabkan terjadinya plak, sumbatan, penyempitan pembuluh darah jantung. Atau kalau dia ke tempat lain, dia bisa jadi di sendi-sendi jadi pengapuran. Atau dia masuk ginjal, masuk ke daerahnya si Erik Utauruk gitu. Jadi batu-batuan di sana, batu permata di sana. Begitu. Nah, jadi itu sebabnya tidak diberikan kalsium. Nah, kalsium tidak boleh diberikan. Jadi bagaimana Anda berikan kalsium? Padahal yang penting itu bukan kalsiumnya di pembuluh darah sudah banyak. Yang kurang tuh di tulang.
Nah, kita perlu sesuatu yang membawa kelebihan kalsium di pembuluh darah itu ke tulang. Itulah fungsi dari vitamin K2. Makanya K2 itu perlu sekali pada anak-anak. Karena dia yang mendeposit itu kalsium di tulang untuk perkembangan tulang anak-anak. Ya, bahkan ada begini. Manusia ini kan dibilang spesies yang keblinger ya. Karena susu itu pada dasarnya susu itu kan susu sapi toh. Ya memang ada susu kedelai dan sebagainya. Tapi susu sapi sudah dibilang pendet, tahu ya pendet. Anak sapi itu orang Jawa yang ngomong itu. Itu kalau sudah masih kecil dia minum susu sapi ibunya tentu ya. Kalau dia sudah besar sedikit dia makan rumput. Nah, manusia ini dari bayi sampai tua ya nggak tahu diri lah, minum terus susu. Buat apa? Mau bukti lagi, ada Prof. Hiromi dari Jepang itu sudah memberikan tulisan bahwa orang yang minum susu yang kalsiumnya ditambah-tambahin itu segala macam jenis kanker lebih banyak dari orang biasa. Jadi untuk meningkatkan penyerapan vitamin D3 itu dengan K2 ya dok? Bukan K2. K2 bersifat untuk mengikat kalsium yang berlebihan akibat D3. Nah, untuk penyerapannya dibantu oleh magnesium dan zinc. Oh, magnesium dan zinc. Ya. Kalau dosis K2-nya sendiri ada minimal atau maksimalnya nggak dok? Maksudnya, misalkan kan D3 dia pairing kan, dia pairing dengan D3 kan, D3 itu. Jadi ini pendapat kan macam-macam ya. Apalagi ini mesti diberitahu, vitamin K2 ini baru ditemukan tahun 40-an dan baru populer di jurnal-jurnal kesehatan tahun 74 baru. Makanya banyak sekali dokter lebih nggak tahu lagi nih. Kalau D3 aja yang sudah ratusan nggak tahu, apalagi K2. Nah, vitamin K2 ini kan dibilang pairingnya itu dengan 5.000 D3 itu K2-nya 90 atau 100. Ada yang bilang 10.000 dengan 100. Tapi saya lebih hati-hati, saya ngambil 5.000 harus dengan 100. Dan nggak perlu khawatir karena ini dosisnya itu 100 mikrogram loh. Mikrogram itu apa sih? Seper seribu mili kok, itu kecil sekali. Dan tadi saya dengar ada yang bilang dengan dikaitkan dengan kekentalan darah, bukan ya? Kalau ada yang mengaitkan dengan kekentalan darah bilang ini K2 bukan K1 yang ada urusan dengan kekentalan darah. Vitamin K itu ya, kenapa dikasih nama K? Itu sebenarnya bahasa Jermannya kan koagulasi, pakai K dia, bukan Inggris kan, pakai K. Jadi itu dari asal kata vitamin K. Itu memang untuk pembekuan darah, mengentalkan darah, ya. Jadi ditakutkan kalau kita minum pengencer, nanti bertentangan nggak nih sama K2. Itu selalu ditanyakan. Bahkan beberapa dokter juga nggak tahu. Harus dibedakan, yang bahaya itu K1. Ini K2, Bung. Buka lagi bukumu. Iya benar. Kalau untuk magnesium sama zincnya gitu dok, ada minimal atau maksimal dosnya nggak dok? Kalau magnesium sama zinc, magnesium itu tergantung pria wanita ya. Untuk penyerapan. Sebenarnya rentangan dosisnya besar, tapi kita biasa pakai, kalau wanita itu sehari 300 sampai 400 mg, kalau pria 400 sampai 500. Tapi harus dalam dosis terbagi. Jadi jangan ya, ada saya lihat teman saya, dia main beli aja kan di Amerika, bawa. Itu satu kapsulnya 500. Saya bilang nggak bisa. Dia bilang, loh ini kan sama, dosisnya katanya 500. Nah biasanya kalau diminum sekaligus, tidak terbagi, Anda tidak tahan, diare Anda. Iya, sayangnya gitu. Nah, jadi dibagi, makanya dibagi kan. Kalau ada yang 100 atau 150 atau berapa, bagilah. Jadi kalau misalnya untuk wanita, kan 300 sampai 400. Kalau didapat yang 150, ya minum 2 kali lah. Kalau zinc 50 mili ya. Berapa, tapi ada yang minum zinc diare juga dok, 50. Jadi cuma kuat 20. Iya bisa juga. Makanya kalau itu kan hanya untuk menambahkan ya penyerapan dari vitamin D. Kalau nggak kuat ya mau nggak mau dikurangi lah. Dan mesti dikasih tahu kalau zinc itu terutama bagi kaum pria harus diminum. Jadi ini kuis buat kalian ya. Kenapa Donald Trump waktu dia kena COVID, salah satu obatnya adalah zinc. Ya memang zinc memang diketahui untuk bantu vitamin D kan. Tapi ada fungsi lain untuk pria, yaitu meningkatkan ereksi, meningkatkan spermatogenesis. Nah, ini kan GGA mesti tahu juga nih, walaupun GGA kan ibu-ibu semua kebanyakan kan. Apa dok?
Dok, ada satu lagi nih dok, dalam satu suplemen kan suka ada tulisan itu MK4, MK7, kalau D3, K2, MK4, MK7. Nah, itu bagaimana dok? Jadi kalau K2 itu memang ada dua jenis. Ada MK4 dan MK7 ya. MK7 itu nama lainnya menaquinone, menetetrenone, MK4. Beginilah. MK4 itu dosis hariannya itu 45 miligram. Oke. MK7 kita ambil biasa patokannya 90 mikrogram. Ayo loh. Harus diingat ya, mikro itu 1/1000 mili. Jadi dengan melihat ini kita tahu bahwa potensi kekuatan MK7 itu kira-kira 500 kali daripada MK4. Makanya tidak dianjurkan MK4. MK4 itu lebih lemah, lebih kurang diserap, harganya lebih murah. Mungkin karena itu banyak di pasaran. Karena kalau mereka jual MK4, mereka bisa ambil untung lebih banyak. Nah, jangan MK7 ya. Rekomendasinya MK7 ya dok ya. Oh iya, kalau angka-angka gini mesti diingat. Masih ada yang jual D2 bukan D3 ya. Ada itu di pasaran D2. Ya, D2 itu dari jamur. Jadi kalau orang tanya, apakah itu baik? Enggak jelek itu. Itu lebih jelek juga. Gampang-gampang aja lah. Kalau binatang, kalau anjing kita kena sinar matahari atau kita kena sinar matahari, makhluk hidup ya, itu semua terbentuk D3. Kalau di jamur itu D2. Jadi kalau orang yang masih minum D2, saya bilang, Anda jamur bukan? Iya benar dok. Dok, ini ada satu pertanyaan lagi nih dok. Berarti kalau yang sudah pengapuran pun boleh ya dok ya minum D3 ya? Mereka kan khawatir kalau itu pengapuran. Pengapuran apa ini ya? Pengapuran apa ini ya? Di sendi apa? Secara umum ya. Secara umum ya. Oke. Katakanlah. Karena gini, kalau ngomong pengapuran, sendi yang paling banyak pengapurannya itu adalah di tulang belakang dan lutut. Ya, karena lutut itu gerakannya paling besar, ya toh. Orang bilang, "Tuh, kan dia juga menahan berat badan kan? Bukan bahu kan tidak menahan berat badan kita. Tapi kalau lutut itu lebih besar dari panggul, dari hip atau dari ankle karena lutut itu range of motion-nya paling besar. Jadi gerakannya dia paling besar sendinya. Jadi kalau sudah ada pengapuran, sebenarnya tergantung juga grade berapa. Nah itu kalau misalnya grade-nya 4, osteoartritis grade 4 itu mesti operasi. Tapi di bawah itu adalah sangat baik untuk meningkatkan kadar vitamin D kita. Karena itu sangat memperbaiki, mengurangi nyeri kita. Dan sudah ada pasien yang grade 3 yang sakit-sakit ya, biasanya selalu pakai tongkat. Sekarang setelah vitamin D-nya optimal, dia lupa kok tongkatnya. Saya udah lupa tuh tongkatnya di mana katanya dok. Justru malah kalau pengapuran masih tingkat-tingkat awal, justru vitamin D-nya lebih banyak ya dok ya? Harus lebih banyak, karena kita lebih baik pencegahan kan. Kalau mencegah lebih gampang lah nanti. Hasilnya lebih baik. Baik dok. Dok, ini ada satu pertanyaan lagi nih dok, agak menarik nih. Kekurangan vitamin D salah satunya bisa menyebabkan fibromialgia yang ditandai dengan nyeri otot sekujur tubuh. Menurut dokter bagaimana? Oh, banyak sekali nih yang itu. Makanya itu fibromialgia kan itu kan diagnosa keranjang sampah. Saking bingungnya itu dokter. Ya, itu banyak. Ada, lihat video saya itu kejadian. Lihat video saya, cari judulnya pegel linu lemes terus. Nah, itu kan banyak sekali. Itu kalau datang ke praktek dokter itu selalu bilang, saya pegel terus nggak baik-baik. Dan sayangnya, kesiannya ya, banyak pasien menjadi korban. Karena begini, dia datang ke dokter penyakit dalam. Nggak tahu juga kan obatnya apa. Paling dikasih obat anti sakit. Ya obat selesai minum, sakit lagi dia. Ya kan? Dia belanja dokter lagi lah. Pergi ke dokter saraf misalnya. Sama juga. Dikasihnya obat-obat anti radang, anti sakit. Enakan sebentar, sakit lagi. Bingung nggak? Sampai bingung kan? Akhirnya kemana lagi nih? Ke dokter fisioterapi lah dan sebagainya lah. Keliling-keliling, akhirnya datang lagi ke penyakit dalam, pasiennya bingung, dokternya udah tambah bingung, ya kan? Dokternya pikir ini udah saya ronsen, saya periksa apa-apa semua normal, tapi kok sakit terus nih orang. Apa jawabannya? Ini pasti kepalanya udah nggak beres nih. Ini pasti karena stres nih, udah mulai setengah gila kali dia. Ya tuh nggak ada apa-apa tapi sakit-sakit terus nih. Kan bisa, kan ada psikosomatis karena pikiran sakit, padahal dilihat nggak ada apa-apa.
Jadi apa? Pasien kayak gini dikirim kemana? Dikirim ke psikiater. Nah, kalau ada yang pergi ke psikiater, apa obatnya di sana? Dikasih obat tidur lah, obat penenang, lu tidur terus, ya kan? Bingung lagi dia. Ini gimana kok nggak baik-baik? Malah saya kerja aja susah. Waktu datang ke saya, udah langsung saya ngomong, udahlah nggak usah periksa. Taruhan deh, Anda punya nih, saya lihat postur Anda, kira-kira 15 deh saya kasih sama temen deh. 15 lah kira-kira darahmu itu. Nah, setelah diperbaiki, setelah kita kasih vitamin D bagus, itu ada beberapa pasien sampai berhala dia, mau nyembah-nyembah kaki saya. Kenapa gitu? Karena saking senangnya, dia bilang, aduh dokter, saya udah pusing, uang sih saya bisa cari, tapi saya keliling ke Singapura, kemana, periksa MRI, CT scan, habis banyak. Semua bilang tidak ada apa-apa. Mungkin Bapak stres kali ya, dikasih obat penenang ya. Aduh. Datang ke saya setelah vitamin D saya perbaiki. Nah itu yang saya beritahu. Sebagai dokter itulah yang menyebabkan kita bisa keluar air mata. Pada saat itulah kita merasa, saya ini benar-benar kepanjangan tangan Tuhan. Sampai orang itu kepengen nyembah saya. Saya bilang jangan nyembah saya. Yang kita sembah adalah Tuhan. Saya ini cuma kepanjangan tangannya. Saya membantu Anda. Jadi dia bilang saking berterima kasihnya. Karena sudah keliling, sudah pusing kita. Bisa tambah gila ini katanya. Gitu. Maka muncullah diagnosa keranjang sampah tadi, fibromyalgia. Jadi sebenarnya bukan karena kekurangan vitamin D atau kelebihan, tapi memang karena udah banyak sakitnya ya. Ya, tapi itu bisa sekali. Memang kan vitamin D, kekurangan vitamin D itu adalah, dibilang begini ya, vitamin D deficiency is the major cause of chronic unexplainable joint and bone pain. Ayo loh. Jadi itu ada rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan, yang terus menerus. Sakit apa ini? Sendi, tulang, otot. Diperiksa katanya nggak ada apa-apa. Ya karena nggak diperiksa vitamin D-nya lah. Yang diperiksa cuma ronsen, nggak ada apa-apa. Iya. Dok, makasih. Aduh, banyak banget ya dok pertanyaannya. Saya harus banyak pelan-pelan dibacanya nih. Ini mungkin Dok Vi ini ada followernya Dr. Henry nih. Dia udah ngikutin nih katanya. Tapi dia mau konsul sekalian nih hari ini. Boleh kayak bantuin baca. Menu-menuin follower mau di sini lagi menu-menuin aja dong. Oh, boleh lah dok lah. Nih dia nih nanya begini dok. Boleh dijelaskan dok aturan cara minum formula Quarto? Nah, itu dia suruh baikin dulu. Enggak, gue nggak mau jawab. Quarto itu kertas bilang. Oh formula iya kertas. Tadi dia. Suruh dia beli dulu kertas. Ngomong aja udah belepetan. Enggak dijawab. Suruh belajar lagi tuh. Quarto. Ya, buat yang menanyakan nanti silakan di cross check lagi ke konten YouTube atau Instagramnya Dr. Henry ya. Karena kalau lu tanya Quarto, gua nggak mau jawab. Quarto beli sana di toko di Gunung Agung bukan Gunung Agung. Gramedia. Ya. Dok, ini ada pertanyaan. Sebenarnya ini juga kita udah tahu lama sih ya dok ya. Tolong jelaskan mengenai glukosamin supaya ini diluruskan. Kita udah lama sih nggak ini ya dok. Makanya lihat lagi. Makanya follow saya deh. Yang kalian tanya nih semua ada videonya. Jadi video saya tuh mengenai judulnya glukosamin, carilah. Karena kalau saya ngomong kalian lupa kan. Kalau di video kan bisa tinggal lihat. Glukosamin itu sejak tahun 2013. Apa itu 2013? Sudah berapa tahun dulu? 7 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Sudah dinyatakan sampah oleh siapa? American Orthopedic. Yang bilang sampah itu American Orthopedic, bukan Henry Suhendra, bukan. Jadi jangan mau lagi, karena nggak ada lah dokter. Saya nggak tahu juga sih untuk dokter lain yang masih resep ya. Nggak ada gunanya, itu sudah ada penelitian. Nggak ada gunanya. Bahkan Anda meracuni diri Anda karena glukosamin selalu tuh kalau glukosamin kondroitin dikasih sama MSM, metil sulfonil metan. Itu yang bikin enak. Karena itu MSM itu anti sakit. Akibatnya apa? Jadi Anda rasa enak. Sini. Ini primadonanya datang nih, primadonanya nih. Sini. Primadona. Kasih salam dulu dong. Tante. Saya Suhendra juga loh bilang gitu. Jangan ya. Halo Luisa. Saya mau ngomong. Jangan lupa minum vitamin D ya. Ayo lo. Jangan lupa minum vitamin D lo. Dengerin tuh anak umur 3 tahun. Baik. Thank you Luisa.
Dok, ini ada yang nanya lagi nih dok. Wah, banyak nih. Vitamin D kalau buat cepat meningkatkan, apa boleh dengan disuntik? Apakah ada sediaan suntiknya dok? Sini. Sebentar. Yang satu Mary, yang satu iri dong. Iri dong. Ya, kan cucunya kan 2. Satu lagi. Ya. Halo. Ini punyanya Debbie. Ini punyanya Niko. Udah. Mengganggu. Nanti tante, oma marah loh. Udah. Sana. Jangan oma-oma dong, Dok. Oh iya, kan ada maksudnya ada oma Cora. Bu Suri kan di rumah. Oh iya, Bu Suri di rumah, betul. Jadi apa pertanyaan tadi sampai lupa gue juga. Dok, apa ya tadi itu? Oh iya, suntik vitamin D dok. Bagaimana caranya untuk meningkatkan? Boleh nggak dengan suntik dok? Jadi gini ya, orang itu selalu berpikiran begini, more is better. Enggak selalu loh more is better. Jadi gini, jangan pakai suntik-suntikan lah. Saya mendengar ya, sekarang ada orang ya, ada banyak dokter menggunakan kesempatan ini untuk memberikan suntikan yang tidak perlu. Jangan. Kenapa? Saya pun punya yang 300.000, yang 600.000, itu kita berikan hanya pada orang-orang yang COVID berat, sudah tidak sadar. Karena itu sudah pernah kita lakukan pada pasien yang pakai ventilator sudah. Dia tidak bisa minum obat kan. Itu setiap hari kita suntik dengan vitamin D 600.000 selama 6 hari. Dia bangkit. Bukan bangkit dari kuburnya, bukan. Itu kan Tuhan Yesus. Dia bangkit lepas dari ventilatornya. Jadi kesimpulannya begini, kalau kita kasih langsung 600.000, itu sudah ada penelitian bahwa itu tidak akan langsung meningkatkan kadar darah kita. Jadi lebih baik Anda minum tiap hari. Karena waktu kita kasih dosis besar begitu, itu setiap harinya diserapnya beda-beda. Jadi nggak jelas itu berapanya. Jadi tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan. Kalau saya hanya memberikan pada orang yang sudah tidak sadar, yang COVID berat, baru pakai itu. Kalau masih sadar bisa dikasih tinggi kok, sampai 50.000 per hari bisa. Diminum aja, nggak usah suntikan lah. Gitu. Oke dok, ada lagi nih dok pertanyaan. Dok, kenapa pasien COVID diberikan dosis 50.000 IU untuk meningkatkan? Ya, untuk meningkatkan cepat kan. Karena gini, sebenarnya vitamin D kan itu kan dipakai untuk membentuk antibodi, untuk berperang melawan virusnya ya. Kalau kita punya antibodi, punya vitamin D misalnya 100 gitu. Begitu kita kena COVID, vitamin D-nya turun gitu. Karena dipakai untuk perang kan. Ya, jadi itu sebabnya pada saat kita kena COVID diberikan dosis tinggi memang, ya. Diberikan dosis tinggi. Itu yang terjadi pada mantu saya ya. Waktu dia kena COVID kan saya kasih 50.000. Kemudian ternyata setelah dia sembuh saya suruh cek darahnya sampai 200 itu. Dok, ini kita masih punya waktu tersisa sekitar 10 menit lagi ya. Keluar kamu keluar. Ya. Iya. Kita hanya cuma punya waktu 10 menit lagi ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Maaf kalau tidak bisa terjawab semua hari ini seperti tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu bisa menonton, menyaksikan tayangan lengkapnya di. Ya gini aja Yulfrida gini kan. Ya. Nanti kalau misalnya ada demand lagi, ya Dr. Henry maulah. Episode 2 ya dok ya. Bisa episode 2. Gitu dong, ini yang kita tunggu. Masa kita ke Gilbert Lumoindong mau, ke mana-mana mau, gereja Katolik mau. Aduh, sarangnya dok, sarangnya. Bukan itu, kita kan ini kan tadi saya udah ngomong sama Debbie. Kita ini kan si anak hilang, the prodigal son has returned. Begitu dong. Standing applause. Aduh, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, thank you dok. Masih ada pertanyaan lagi? Oh, ini dia memperbaiki pertanyaannya nih Kayul. Diperbaiki pertanyaannya. Sama sore Dr. Henry mau tanya, apakah minum dengan cara quattro itu ada efek ke penderita asam lambung?
Nah, sekali lagi begini ya, semua suplemen tentunya kita berpikir pada orang yang normal ya. Kalau sudah ada kelainan, tentunya harusnya kelainan itu diperbaiki dulu. Jadi artinya kalau asam lambung dan sebagainya, Anda minum obat-obatannya gitu ya. Cuma memang mesti dibilang ini seperti lingkaran setan. Kenapa Anda punya asam lambung, masalah dengan pencernaan? Karena vitamin D Anda rendah. Begitu. Jadi cobalah barangkali untuk mengurangi beban ya, minum saja dulu D3 K2. Karena mungkin pencernaan Anda kan sudah nggak begitu bagus ya. Jadi mungkin magnesium dan zincnya itu pelan-pelan dikasihnya, atau dosisnya dikasih lebih kecil, baru dinaikkan pelan-pelan. Karena serba salah ya, kalau misalnya ada masalah pencernaan yang kita dengar nih akhir-akhir ini kan GERD, bukan GERD itu kan banyak sekali. Nah, itu sebenarnya basicnya juga karena Anda tidak punya daya tahan, vitamin D Anda rendah kan. Nah, kalau Anda tingkatkan vitamin D, tahu-tahu pencernaan Anda tidak bisa terima. Nah, di sini tempatnya kita pakai suntikan. Ya? Yes, sir. Oke, Dok. Thank you, Dok. Ada lagi pertanyaannya? Tinggal berapa menit lagi? Oh, ini masih ada ya, sebentar ya. Dok, sambil menunggu pertanyaan, berarti kan kesimpulannya untuk sakit-sakit kayak diabetes, ginjal, fatty liver, apalagi saraf, gangguan lambung, itu sebenarnya boleh mengkonsumsi vitamin. Harus, semua diperbaiki. Makanya, Dr. mulai Vivi, dengan dosis awal dulu kali ya, Dok, ya, 5.000. Dr. Vivi ya. Makanya kita beritahu gini, vitamin D ini banyak tidak mau dipelajari oleh dokter. Orang bukan tidak tahu, mungkin tidak mau tahu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita ini sebagai dokter sedikit banyak ada hubungan dengan farmasi. Sebenarnya farmasi benci sekali dengan vitamin D. Saya kasih tahu aja. Ini kalau ngomong gini, pasti orang banyak yang tidak suka dengan saya. Karena dengan vitamin D yang baik, obat-obat farmasi itu tidak laku. Udahlah. Kenyataannya begitu memang. Ya, ini peserta kita kebanyakan juga tim dokter nih. Jadi dengar aja, Anda dapat sponsor berapa kan gitu. Iya. Kalau obat Lipitor kurang, apa Anda nggak susah itu yang produsennya itu kan? Obat apalah, saya nggak nyebut lah, obat statin lah ya. Kalau semua baik, tensi baik, banyak pasien kita setelah vitamin D-nya baik, dia terheran-heran. Kok bisa? Setelah minum obat tensinya sekarang pusing. Ya karena tensinya udah normal. Ya toh? Nah, itu yang dirugikan siapa? Nah, itu. Ya, nanti dokter juga nggak dapat sponsorship dah. Dimulai dari Dokter Vivi ya, mulai hari ini dia akan mulai mempelajari mengenai vitamin dan bergurulah langsung. Siap. Dr. Henry menerima ini murid? Ini sudah ada muridnya, calon murid. Dok, satu lagi nih di chatbox ya, coba ya. Dok, kalau ada autoimun atau diabetes, berapa IU konsumsinya ya sehari? Bukan soal IU itu semua berdasarkan darah. Cek darah dulu. Kita bukan dokter kira-kira gitu loh. Ya, jadi tadi udah disampaikan ya. Jadi semua jadi harus cek darah dulu, pastikan dulu kadar vitamin D-nya, baru nanti kita mulai terapi. Ya, betul, persis. Pinter Dokter Vivi sudah mengutip dengan tepat. Jadi abis ini kita semua perlu cek kadar darah kita ya pulang dari sini. Ya, kita contohkan lah, mungkin kan kenal kan si Debbie dan suaminya Rodrik. Kan dia ke Bali. Rodrik kena COVID. Saya tanya berapa vitamin D-mu? 70. Kan saya udah bilang, vitamin D tidak boleh turun di bawah 100. Debbie satu kamar sama suaminya. Tidak kena. Padahal makannya satu piring itu sama campur-campur lah, ya kan? Dia tidak kena. Kenapa? Vitamin D 117. Itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, tidak bisa dibantah. Kalau ada dokter yang masih nggak percaya, bagaimana penjelasannya itu coba, ya kan? Orang yang satu kamar loh, kan sudah dibilang kalau suami istri satu kena pasti kena pasangannya. Dah. Ya. Oke, Dok, thank you, Dok. Ada lagi?
Kayaknya ya tadi beberapa sudah terjawab. Sudah mewakili. Ya mungkin bisa kita simpulkan ya Dokter Vivi dari pembahasan hari ini. Dokter Henry ada mau pesan-pesan terakhir dok? Buat kita pesan terakhir sih kesimpulan. Untuk tim dokter kali ya dok. Kesimpulan hari ini dok. Oke, jadi begini aja. Ini dicamkan saja bahwa karena sudah ada saya cuma mau mengutip kata-kata yang sangat penting yang disampaikan oleh Dr. Renu Makhtani. Dr. Renu Makhtani ini adalah peneliti dokter vitamin D yang terkenal sekali dari India ya. Ibu Dr. Renu Makhtani. Dia katakan, kalau Anda tidak minum vitamin D sekarang, itu persoalan waktu saja Anda akan minum obat-obat farmasi. Dengan kata lain apa? Dia mau bilang kalau Anda vitamin D-nya jelek, itu persoalan waktu Anda akan dikenai semua penyakit metabolik. Apa itu? Darah tinggi, kolesterol tinggi, gula tinggi, obesitas, osteoporosis. Udah lengkap deh. Ya kan? Jadi cuma pilihan makanya. Pilih vitamin D yang suplemen, karena masih ada orang yang tanya begini, apa harus diminum setiap hari dok selama seumur hidup? Apa nggak bahaya buat ginjal kita? Sekali lagi saya katakan, ini suplemen, sepertinya rumus kimianya persis dengan yang kita dapat dari matahari. Jadi bukan obat farmasi. Yang Anda harus khawatir akan mengganggu, merusak liver dan ginjal Anda adalah obat farmasi. Ini suplemen. Jadi yang Anda minum seumur hidup juga memang tidak masalah. Jadi pilih minum suplemen supaya Anda tidak minum itu segala macam obat lengkap. Dan buat saya sih, makanya saya mau tinggi dan bukan hanya itu tentunya untuk mau sehat ya. Tips saya adalah bukan hanya sehat. You have to be fit, not healthy. Healthy is just not enough, gitu aja. Ya, fit. Orang tanya, kenapa sih mesti fit? Kalau saya akan kutip sebelum tutup ya. Saya akan kutip ada crossfitter terkenal dari Amerika, umur 74, Miss Lauren Brusoni. Dia katakan begini, ini sangat inspirational. When I'm 90, I want to go to my bathroom by myself, unassisted, gitu kan? Kalau saya 90, saya mau ke kamar mandi saya sendiri, jangan dituntun-tuntun, jangan dibantu-bantu. Kalau saya inspirasi untuk Anda sekalian. Kenapa saya mesti sehat? Kenapa saya mesti fit? Kenapa saya mesti olahraga? Karena tujuan saya adalah saya mau lihat Luisa sama Hailey lulus universitas, waktu wisuda, waktu nikah, saya datang tegap. Jangan KKN. Apa itu KKN? Tahu nggak? Kanan kiri nonton yang tua-tua itu. Nyusahin kalian. Kalian tuh nyusahin anak cucu gitu loh. Jangan. Mau hidup umur panjang, take care of yourself. Gimana caranya? Jangan malas. Latihan, suplemen cukup. Hidup panjang boleh, usia panjang boleh, tapi jangan bolak-balik ke rumah sakit, begitu. Kalau kerjanya dokter ya bolak-balik ke rumah sakit sih. Wah, ini pesan-pesan yang kita perlu catat semua ya. Ini memang cara penyampaiannya agak dimarah-marahin sekalian ya dok ya, gitu. Tapi kita kan orang ini, Yulfrida kan sama kayak orang Batak gitu. Kita kan Makassar, mana ada kita halus-halus kayak Solo gitu. Saya belum selesai dok. Hatinya Hello Kitty. Gitu. Ya ini kita pasti sepakat ya, Dokter Vivi juga. Saya pribadi sangat-sangat memegang filosofi ini, betul sekali. Kalau memang kita mau melihat nanti keturunan kita, gitu ya, mereka hidup sukses, tidak apa tadi kanan kiri, KKN ya, nggak perlu KKN, betul sekali ya. Kita harap ini hari ini itu membuka wacana dan merubah mindset kita untuk lebih aware lagi terhadap manfaat vitamin D. Mumpung nggak ada kata terlambat ya, walaupun baru dengar hari ini tidak ada kata terlambat. Kalau Ibu Suri bisa, kita juga harus. Ibu Suri bisa kok. Oke, itu sih yang saya tangkap hari ini dok. Sekalian mau sharing tadi penangkapan saya. Silakan Dokter Vivi. Oke, saya tutup hari ini dengan kesimpulannya. Jadi
vitamin D itu penting buat semua dari kita untuk mencegah berbagai macam penyakit kronis gitu kan. Nah, untuk COVID, untuk penyakit jantung, diabetes, gangguan tulang, saraf, itu jangan takut, bisa memulainya dengan dosis yang tadi Dr. Henry udah bilang. Mulailah dulu dengan dosis yang 5.000 ya dok? Ya betul. Nah, keduanya 100. Lalu untuk meningkatkan vitamin D, kalau mau berjemur, boleh untuk usia di bawah 40 tahun, tapi dalam kondisi di mana cahaya mataharinya tuh, kalau itu diajarin mungkin bayangannya lebih pendek dari kita gitu, jadi UVB-nya lebih banyak. Ya. Dan itu juga lamanya bergantung. Kalau kita yang kulitnya putih biasanya lebih cepat, kalau untuk yang kulitnya hitam biasanya kan lebih lama. Kayak gitu. Lalu kalau untuk beberapa kondisi sakit yang tadi beberapa audiens tanya, itu mungkin bisa dikonsultasikan langsung, karena kan ada beberapa penyakit yang dikondisikan, tidak bisa semuanya dipukul rata. Jadi nanti teman-teman bisa mulai konsultasi sendiri, langsung di chat yang nanti kita bagikan untuk menanyakan secara pribadi untuk kondisi-kondisi tertentu yang perlu mungkin penanganan lebih lanjut dan lebih khusus. Ya, saya tambahkan ya. Kalau kelihat akun saya itu, akun memang oleh pemerintah kan dianjurkan kalau dokter itu punya akun 2 ya. Satu yang resmi, ya kalau Faith Orthopedic Group itu semua video-video yang informatif di sana. Tapi itu dipegang oleh tim admin saya, tidak langsung saya pegang. Kalau yang saya langsung pegang adalah B19DOC. Nah, itu banyak bercandanya ya, banyak lebih bisa interaksi dengan saya. Kalau yang Faith itu resmi. Ibaratnya pakai jas terus. Kalau di sini pakai singlet bisa gitu. Ya, baik. P2 itu ya dok, nanti kita bantu share ya dok. Ya. Pokoknya lihat aja yang profile picture-nya kayak James Bond. Oke, terima kasih ya Dr. Henry untuk waktunya, untuk ilmu yang udah dibagikan buat kita. Nanti kita ketemu lagi mungkin di sesi-sesi berikutnya. Ya. Kalau buat GGA anytime lah ini. Terima kasih dok. Oke, terima kasih banyak juga untuk para peserta yang antusiasnya sangat tinggi hari ini. Juga ini teman-teman dokter juga hadir ya sore hari ini. Semoga berguna, dan kalau ada kesempatan berikutnya seperti janji Dr. Henry tadi, kami pasti akan beritahu waktu dan jamnya. Dan seperti tadi kita buka pertemuan ini dengan doa. Sebelum kita kembali melakukan aktivitas kita masing-masing, kita juga mau memberkati Dr. Henry dong ya, yang hari ini sudah membagikan hasil studinya, ilmu yang sangat-sangat berguna bagi kita. Dan saya mau minta Pastor Evelyn untuk bisa menutup Zoominar hari ini dengan doa. Loh dok, jangan off cam dok. Ketekan ini. Mau doa? Belum doa. Belum ketekan. Enggak. Sorry. Iya. Alright, paparan ini betul-betul bermanfaat ya buat kita semua. Jadi tadi untuk account Instagram dari Dr. Henry, itu yang private itu adalah B19DOC. Ya, B19 DOC. Hai Louis. Hai Louis itu. Hai Pastor Eve. Hey. Louis. Oke ya, jadi Anda bisa follow, ada begitu banyak informasi yang akan sangat menolong kita di sosmednya Dr. Henry, dan Faith Orthopedic juga punya kanal YouTube untuk Anda bisa dapatkan informasinya. Mungkin sebelum saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan berkati Anda bisa lakukan pemeriksaan darah, ya, cek di laboratorium supaya dapat statement berapa kadar vitamin D di dalam darah Anda. Memang dosis awal itu 5.000 IU, tapi dengan adanya pemeriksaan darah jadi ketahuan tuh di berapa, 17, 18, 20 gitu ya. Lalu we can work on dari situ. Ya, well, Dr. Henry, terima kasih banyak untuk sore hari ini memberikan waktu buat kami semua. Saya sangat terharu atas waktu yang diberikan ini, dan Bapak Ibu yang hadir, kita mau berkati ya Dr. Henry dalam pekerjaannya, pelayanannya di bidang medis. Ya, jadi mari kita arahkan tangan kita untuk memberkati Dr. Henry pada saat ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang menatang Dr. Henry Suhendra dalam perjalanan pelayanannya Tuhan. He is shaped, Lord,
for such a time like this, for your purpose. Itu yang kami yakini, bahwa setiap orang punya purpose of God di dalam diri mereka. Dan atas karya yang luar biasa yang beliau kerjakan di bidang medis, yang saat ini Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, even interfaith, Lord. Kami sangat bersyukur untuk itu, Tuhan. Karena itu kami arahkan tangan kami memberkati beliau di dalam nama Yesus. May he increase in favor, tambah-tambahkan favor of God and favor of men dalam kehidupannya. Terima kasih buat influence yang semakin diperluas. Bapa, berkati beliau sehingga dia terus berkarya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam event kami sore hari ini. Berkati seluruh peserta yang hadir, bahkan mereka yang sakit juga Tuhan pulihkan dengan pengetahuan yang kami peroleh hari ini Tuhan. Kami tidak lagi ignorant. Ada terang yang sekarang kami lihat Tuhan, ada harapan. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amen. Amen. Baik, seminar kita telah selesai. Selamat beraktivitas, dan saya juga mau sampaikan bahwa rekaman seminar hari ini sudah Anda bisa saksikan di channel YouTube GGA Community besok tanggal 5 Juli. Jadi mohon disampaikan ke rekan-rekan atau keluarga yang tidak sempat join di Zoom hari ini, mereka bisa menyaksikan tayangan ulangnya. Gitu ya. Semangat. Silahkan mempraktekkan tadi ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, nasihat-nasihat yang sudah diberikan, dan semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya dalam kondisi sehat dan fit. Nah, tadi saya kutip pertanyaan Dr. Henry, kita nggak cukup hanya sehat saja, tapi kita butuh fit, gitu ya. So, thank you, terima kasih semuanya, terima kasih tim panitia, dan sekali lagi terima kasih Dr. Henry untuk waktunya. Jangan kapok ya, Dok ya. Ditunggu di episode berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye, Lisa.